Banyuwangi Adventure and Traveling sekarang jalan-jalan menuju ke warga yang berdampak stunting putra-putrinya ya, untuk gangguan yang terjadi pada anak-anak. Kita kasih sembako dan juga susu-susu ya, karena stunting ini berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka. Masih cukup asing mungkin istilah stunting ini, namun terjadi juga di Kecamatan Kalipuro ini. Wih, Kopassus dahsyat ya. Rekan-rekan semua, penurunan stunting ini diadakan percepatan ya pada balita ya. Sudah cair. Dan ini merupakan program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024 itu prevalensi stunting turun hingga sekian persen, 14%, dan yang menjadi ketua pengarah tim percepatan penurunan stunting atau TP2S itu adalah Wakil Presiden RI. Kita masih meluncur ke daerah Wangkal dulu ya. Kita cari RT 3 RW 1 Wangkal. Namun ini kok ke Papring ini. Keliru ini jelas. Ya, nanti kita peringatkan ya, bahwa ini menuju ke Papring, keliru. RT 3 RW 1 itu ya, coba nanti tanya-tanya ya. Pusat ya, jadi pusat pengarah tim percepatan penurunan stunting itu ada diketuai oleh Bapak Wakil Presiden RI, ketuanya ya, yang bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting serta memberikan pertimbangan atau saran. Wih, videonya kita balik dulu ya. Ya, kita video ya, ada ketua tim Banyuwangi Adventure and Traveling ya, Mr. Ali Mejimaki ya, dan ada Pak Imam Wahyudi, serta yang depan Pak Saipul ya, ketua atau kepala KUA Kecamatan Kalipuro ya. Ini ada dua yang kita bidik ya hari ini untuk kita kasih sembako dan susu-susu ya, agar percepatan pertumbuhan dari putra-putri yang kita bantu ini semakin jadi RW 1 sana ya, bertumbuh dengan baik. Kita tanya warga dulu ya, alamatnya di manakah itu ya. Oh, ternyata balik lagi seperti itu. Dan pengarah tim percepatan penurunan stunting ini tujuannya adalah rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif ya, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan di daerah, seperti itu. Jalannya semakin bagus ya, jalannya semakin oke. Meskipun banyak lubangnya tapi tetap masih bisa kita lewati. Ini daerah Papring saudara. Papring itu bagian dari Kalipuro ya. Lebar sekali Kalipuro, hebat ya. Dan ciri-ciri paling umum untuk stunting itu mengalami berperawakan lebih pendek lah dibandingkan anak seusianya. Tetapi pada dasarnya postur tubuh anak itu dipengaruhi oleh banyak faktor sebenarnya. Dashboard yang dikembangkan oleh Setwapres ya, itu berfungsi sebagai alat pantau ya, dan evaluasi perkembangan program bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan di tingkat desa dan kelurahan. Ke depan diharapkan adanya sinergitas, kesinambungan dari fungsi sistem pemantauan dan evaluasi terpadu ini yang mendukung penentuan kebijakan yang berbasis data segala tingkat administratif ya. Jadi penyebab utamanya dari stunting ini sebenarnya adalah
kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis ya. Perlu diingat bahwa anak pendek itu belum tentu mengalami stunting, rekan ya. Namun anak yang mengidap stunting pasti berperawakan pendek, itu pasti. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat. Kita kembali lagi ke daerah masjid itu ya. Ternyata RT 3 RW 1 itu kita tanya dulu kepada Pak RW 1 ya. Di manakah kira-kira? Nah, kita tanya-tanya dulu, kemudian biar tidak nyasar-nyasar karena akan berbenturan dengan waktu ya. Kalau waktunya singkat, ya untuk mencapai kedua bidikan ini, biar tidak terlalu berlarut-larut seperti itu. Tetap kita mengacu pada waktu. Kita tanya dulu, wah ternyata katanya Pak RW dulur, itu ke mojok ya di tebu-tebuan itu ya. Wah, ya tambah asik jalannya ya. Ini di tengah-tengah sudah diplester, namun juga ternyata di timur ada mobil itu. Wah, mobilnya besar. Berarti kita minggir dulu biar kita berikan kesempatan kepada kendaraan yang lain seperti itu. Kita hampir menuju ke adik-adik yang akan kita bantu ya. Menurut WHO ya, suatu negara dikatakan memiliki masalah stunting bila kasusnya mencapai angka di atas 20%. Meanwhile, ya, sementara di Indonesia berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021, kasus balita stunting di Indonesia sebanyak 24,4%, sehingga termasuk dalam masalah yang perlu ditangani seperti itu ya. Waduh, goyang nih videonya. Coba kita stabilkan dulu ya. Jadi sementara stunting itu sebenarnya masalah kesehatan yang ada sejak lama, seperti gizi buruk, terserang infeksi berkali-kali, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Namun penyebab stunting yang paling banyak adalah kekurangan gizi. Ingat dulur, kekurangan gizi. Ya kita sebagai orang tua harus bagaimana lah cara mengatasi susah makan pada anak ya. Kita ya jangan enak-enak makan di luar sementara anak-anak kita kekurangan gizi. Ya jangan ya. Terutama yang balita ya. Bayi yang berumur di bawah 5 tahun ya. Nah, itu harus gizinya harus luar biasa. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan berapa tadi persen? 20%. Kasus stunting terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Jadi mamanya itu di kandungan itu sudah harus dikasih asupan gizi yang baik ya. Kalau makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil kurang bergizi, janin dalam kandungan mulai mengalami hambatan ya. Dan terus berlangsung hingga setelah kelahiran. Ini punya perkebunan nih kayaknya ini. Bagus ya. Kering tapi ya enak lah. Ini andai bertumbuh besar-besar ya nggak terlalu panas seperti ini gitu. Rekan-rekan ya. Namun ya asik lah perjalanan ini, traveling ini luar biasa. Lautan tebu, wah, lautan tebu, ya mantap banget. Kembali kepada stunting tadi ya, penting, ilmu penting itu ya. Jadi harus tahu ini pendengar dan pemirsa ini harus tahu. Kebutuhan nutrisi anak diantaranya adalah tidak tercukupi. Selain di dalam kandungan, tapi bisa juga terjadi setelah kelahiran. Tepatnya di saat-saat anak di bawah usia 2 tahun, namun kebutuhan asupan gizinya itu kurang terpenuhi, ya itu bisa juga terjadi stunting. Yang dibutuhkan kan meliputi ASI dan EMPA
C, makanan pendamping ASI ya. Kita sudah hampir meluncur ya, sudah hampir nyampe ya. Jadi kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting, khususnya makanan yang kaya akan protein, mineral, zinc ya, zinc serta zat besi yang penting bagi anak usia balita. Kurangnya pengetahuan mama ya, ibu ya, sekarang mama, siapapun panggil mama kadang ya, ibu ya, mak ya, kurangnya pengetahuan emak-emak terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi ya. Berat badan emak, nah, berat badan emak itu nggak naik-naik selama hamil, atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi. Ini ke Pondokan Fathul Mu'in apa ya? Di timurnya katanya ya. Itu tadi rumahnya Marmoto ya. Kita masih meluncur ya. Yaitu ciri-cirinya anak yang mengalami stunting itu tumbuh kembangnya lambat, wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya. Ya padahal ya enggak mesti ya, anak lebih muda itu wah bagus juga sudah. Berat badan tidak naik, bahkan akan cenderung menurun. Anak lebih mudah terserang atau terinfeksi berbagai penyakit. Fase pertumbuhan gigi pada anak melambat ya, anak cenderung lebih pendiam, dan dalam jangka panjang bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama, anak telat telur. Kemampuan fokus dan memori belajarnya juga kurang baik. Itu seperti itu, diantaranya ciri-ciri yang lainnya seperti itu ya. Dan dalam jangka panjang dampak stunting itu satu, kesulitan belajar ya, daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terinfeksi penyakit ya. Kemampuan perkembangan kognitif itu menurun, penyakit jantung dan pembuluh darah ya, meningkatkan risiko obesitas pada anak gede, awalnya gede ya, bahaya obesitas pada anak ya dan remaja seperti itu ya. Sudah menuju ke tadi ya, ke yang satunya ya. Sekarang kita menuju ke Fahril. Nah ini Fahril ini anaknya ya. Nah, sudah selesai. Kita ke PT Inka ya, karena menikahkan orang ya di sana ya. Kita ikuti Pak Kepala KUA ya. Pengobatannya bagaimana? Ya ada upaya-upaya. Satu, mengobati penyakit yang mendasari ya, yang mendasari penyakit itu ya. Memberikan suplemen umumnya berupa vitamin A, zat besi, zinc dan yodium. Kita ini kan itu di dalamnya ada itu ya, suplemen itu. Menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan, menyarankan keluarga untuk mengajarkan anak menerapkan perilaku hidup bersih dan memperbaiki sanitasi. Alhamdulillah sudah sip. Ya, pencegahannya apa? Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan ya. Mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun ya. Memastikan anak memakan buah dan sayur sehat. Ini yang sering terlupakan. Anak-anak makannya yang apa? Fast food dan pola makannya kurang lah. Jadi buah dan sayur itu penting untuk pertumbuhan ya. Dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap seperti itu. Oke, itu pencegahannya seperti itu. Alhamdulillah sudah ketemu. Kita berangkat lagi ya. Itu seperti itu ciri-ciri dan pengobatannya, pencegahannya. Jadi stunting itu adalah masalah kesehatan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi telur ya,
sehingga mengakibatkan pertumbuhannya terganggu. Jadi sebenarnya kita tidak dapat mengeneralisasi setiap anak yang berperawakan pendek itu selalu mengalami stunting. Postur tubuh dapat dipengaruhi oleh gen dan juga hormon. Anak dengan stunting ya sebagian besar bertubuh pendek, namun tidak semua anak yang berperawakan pendek itu disebabkan oleh stunting. Begitu ya. Kita sudah bobos-bobos ini dulu. Nah, ini PT Inka itu menikahkan calon pengantin yang sudah siap, suaranya sudah muncul ini, suara speaker ya. Nah, di baratnya PT Inka persis. Seperti itu, lalu kita mampir ke mana? Ke sumber penawar yang pertama ya. Kemudian kita makan-makan apalah di situ, minum-minum lah. Seperti itu dulur. Biar apa? Biar sehat ya. Nah, itu tuh pengantinnya. Pak Kepala sudah ke sana, kita lewat sini aja dulu. Oke, jangan lupa subscribe ya untuk acara ini ya, subscribe untuk acara ini. Oke, biar apa? Biar semakin berkembang ya videonya Mr. Ali Meji Maki ini. Banyuwangi Traveling and Banyuwangi Adventure and Traveling semakin berkembang. Jalan-jalan terus. Pokoknya menuju kemana aja ya, mumpung sehat ya. Kita akan terus berjuang bersama-sama masyarakat dan rakyat ya, saling nasihat-menasihati dan juga saling berbagilah, berbagi. Oke. Ya ada sih yang membantu kita, cuma menyalurkan aja, menyalurkan. Organisasi induknya ada, kita cuma menyalurkan. Ini daerah PT Inka dulur di Ketapang, bagus banget pokoknya, sangat bagus sekali, luar biasa ya. Tetap sehat, panjang umur, jangan lupa juga komentar boleh ya. Dan Prabu buat kalian, sehat buat kalian semua ya. Semoga dipanjangkan umur semuanya yang melihat video ini dan dimudahkan segala-galanya. Wah, ada yang mandi ya. Oke, thank you. Dari mana, Dek? Sini aja. Tiap hari ke sini. Iya. Enak ya. Kalau di sana nggak bisa dipakai mandi-mandi ya? Yang di utara sana ya? Bisa. Oh iya. Mandi ya bersih. Sampean masih sekolah? Ini anaknya sudah mak. Wih, kok masih seperti anak-anak ya? Ke kelas berapa anaknya? Belum, masih 3 tahun. Farhan dengan siapa? Lailatul Qomariah sudah melangsungkan akad nikah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 Desember 2023. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma jana hadal aqdam mubarakan ma'suma wa alqi bainahuma ulfatam, ya kan, wa qararan daimah. Bagus, mantap banget, sip, luar biasa. Waqfi bainahuma mu'natad dunya wal akhirah. Ya, sip. Daerah mana ini? Suko. Oh, ya, okay. Sip, sukses selalu.
Mudah-mudahan selalu mendapatkan cinta dan kasih sejati ya. Sehingga membina rumah tangga yang mawaddah, sakinah dan warahmah, diberikan putra-putri yang soleh dan soleha. Yang penting sabar dan bersyukur ya, kerjasama terus ya. Saling hormat menghormati ya. Yang baik-baik yang diberitahukan kepada orang tua dan mertua. Kalau ada sedikit pertengkaran itu pasti ya, garap berdua saja. Jangan memberikan kesempatan kepada yang lain ikut campur dalam mahligai ikatan suci pria wanita membina rumah tangga ini, seperti itu ya. Sukses selalu, dan mestinya harus ada yang nangis ini.